Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah ana bi khair aydan. Baik, pada pagi hari ini religion kelas 4 dengan materi infak dan sedekah. Sebelum kita memulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Hayya nabda firasatan nabi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidani ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan tingkatkanlah kecerdasanku. Amin. Baik, langsung saja. Tolong diperhatikan tentang infak dan sedekah. Apa pengertian dari infak dan sedekah itu? Yang pertama adalah infak. Infak adalah menafkahkan atau membelanjakan sebagian harta benda yang dimiliki di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, infak itu adalah menafkahkan atau membelanjakan. Jadi infak itu dinafkahkan atau dibelanjakan berupa suatu barang. Tapi kalau kita memberikan suatu uang boleh, tapi nanti uang itu dijadikan untuk atau dibelanjakan. Ya, contohnya seumpamanya kita membangun masjid, beli semen untuk membeli masjid, membangun sekolah, membangun jalan dan lain sebagainya, itu termasuk infak. Kemudian sedekah. Sedekah itu apa? Sedekah adalah memberikan bantuan atau pertolongan berupa suatu barang atau harta atau yang lainnya tanpa mengharap imbalan dan hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh seumpamanya kita memberi makan kepada tetangga, kita memberikan nasihat kepada adik kita yang baik. Nah, itu termasuk sedekah. Jadi sedekah ini lebih luas pengertiannya daripada infak. Kalau sedekah, kalau kita biasanya itu sedekah, senyum itu termasuk sedekah. Jadi lebih luas, lebih mudah istilahnya begitu. Kita menasehati adik kita, menasehati orang yang berbuat buruk, itu termasuk sedekah juga. Senyum pun sedekah. Nah, itu jadi lebih luas daripada infak begitu. Kemudian selanjutnya adalah hukum infak. Hukum infak itu adalah sunnah. Bisa ulangi, hukum sedekah dan infak itu adalah sunnah. Itu awalnya. Namun dalam keadaan tertentu infak dan sedekah itu bisa menjadi wajib, makruh, bahkan menjadi haram. Nah, kita telusuri satu persatu. Hukum infak dan sedekah itu sunnah. Itu apabila memiliki kelebihan harta dan kita mampu memberikan harta itu kepada orang lain. Itu hukumnya adalah sunnah. Kemudian kalau hukumnya wajib, berubah menjadi wajib, itu bagaimana? Kalau berubah menjadi wajib, itu apabila ada orang yang menerimanya adalah mereka yang sangat membutuhkan. Yang sangat membutuhkan, itu berarti infak dan sedekah kita itu adalah wajib hukumnya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah makruh. Makruh itu apabila harta yang diberikan tidak dimanfaatkan atau diberikan kepada mereka yang mampu. Ya, contoh, ada orang yang mampu, udah kaya, tapi kita memberikannya, itu hukumnya adalah makruh. Kenapa? Karena kita seharusnya memberikan infak dan sedekah kalau bisa kepada orang yang kurang. Itu yang lebih afdol, tapi hukumnya ini makruh. Kemudian yang keempat adalah haram. Nah, infak dan sedekah kok haram, Mister? Iya. Itu apabila harta yang kita berikan, yang kita infak dan sedekahkan itu digunakan oleh orang yang kita beri itu digunakan untuk berbuat tercela. Contoh berbuat tercela itu termasuk berjudi, buat mabuk, minum minuman keras,
buat zina, dan buat yang lain-lain yang kurang baik, ya. Nah, kemudian ketentuan infak. Nah, pada waktu zaman Rasulullah SAW itu menyerukan kepada para sahabatnya untuk berinfak, untuk bersedekah. Salah satu sahabat Nabi, Umar bin Khattab, itu langsung menginfakkan sebagian hartanya. Kemudian salah satu sahabat juga, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, itu langsung menginfakkan semua hartanya untuk perang pas waktu itu, ya. Nah, kemudian dalam infak yang harus diperhatikan adalah yang pertama adalah mengeluarkan infak sesuai dengan kemampuan, ya. Mengeluarkan infak sesuai dengan kemampuan kita. Mampu kita berapa infak kita, itu yang kita berikan. Kemudian yang kedua, tidak berlebihan dalam kita berinfak, ya, atau tidak at-tabdzir dalam bahasa Arabnya, tidak berlebihan kalau kita dalam berinfak. Yang ketiga, menunaikan yang wajib terlebih dahulu, yaitu menafkahi keluarga. Ada anak, ada istri, ada orang tua, itu harus diutamakan keluarga. Kalau sudah tercukupi, baru kita infak, gitu. Kemudian ketentuan sedekah. Sedekah itu bisa berupa apapun. Jadi tadi Mister sudah menjelaskan, sedekah itu lebih luas daripada infak. Nah, sedekah itu bisa berupa yang pertama harta bisa, benda bisa, pikiran bisa, saran juga bisa, dan nasihat yang baik, termasuk senyum pun itu adalah sedekah, ya. Jadi bisa berupa apapun kalau sedekah itu. Nah, sedekah itu ada dua macam, ya. Yang pertama sedekah biasa, yang kedua adalah sedekah jariyah. Sedekah biasa itu apa? Sedekah biasa itu sedekah yang berupa benda atau barang yang cepat habis. Contoh yang cepat habis itu apa, Mister? Sedekah makanan kepada orang yang kurang mampu, mungkin kepada orang yang bekerja di jalan, kita memberikan minuman, teh, semuanya itu kan cepat habis, itu disebut sedekah biasa. Yang kedua adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu adalah sedekah yang pahalanya itu dan kebaikannya itu tidak pernah putus selama harta atau benda itu yang kita berikan itu masih dimanfaatkan oleh orang lain. Contoh, kita bersedekah semen untuk pembangunan masjid, salah satunya untuk pembuatan sekolah, salah satunya itu termasuk sedekah jariyah. Selama sekolah itu dipakai, itu berarti kita dapat pahala, itu disebut sedekah jariyah. Kemudian tujuan infak sedekah. Tujuan infak dan sedekah itu apa? Jadi tujuannya itu, sebelum kita ke tujuan, dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah itu sebutir benih, bagaikan begitu, sebutir benih, ya, itu sama dengan 7 butir. Satu benih sama dengan 7 butir. Oke. Kemudian 7 butir itu, setiap butirnya itu ada 100 biji. Nah, tinggal kita kalikan. Nah, dapat kita pahami bahwa seseorang itu memberikan hartanya di jalan Allah satu saja itu akan mendapatkan 700 kali kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah keutamaan kita berinfak dan sedekah. Baik. Kemudian tujuan infak dan sedekah itu adalah yang pertama, mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Yang kedua adalah saling membantu sesama manusia. Dengan kita infak sedekah itu saling membantu. Yang ketiga, agar manusia mengetahui akan tanggung jawab sebagai makhluk sosial. Kita hidup harus berdampingan
antara manusia satu dengan yang lainnya, bertetangga, bersosial, begitu. Jadi kita belajar untuk tanggung jawab atas makhluk sosial. Yang keempat adalah membantu pemerintah untuk memberantas kemiskinan, karena kita tahu sendiri di Indonesia masih banyak orang-orang yang kurang mampu atau dalam kategori kemiskinan ini. Baik, kemudian selanjutnya adalah urutan penerima infak dan sedekah. Urutannya bagaimana? Dalam surat An-Nisa ayat 36 Allah berfirman, itu ada 9 urutan yang menerima infak dan sedekah, terutama di sedekahnya ini. Yang pertama adalah kedua orang tua kita. Kedua orang tua kita ini adalah nomor satu. Kita harus bersedekah ke beliau. Meskipun itu kaya, meskipun sudah punya, tapi kita tetap memberikan sedekahnya. Yang kedua adalah keluarga atau kerabat. Keluarga atau kerabat, atau kalau kita bilang sepupu kita, ya, keluarga dekat maupun keluarga jauh sama. Kemudian yang ketiga adalah anak-anak yatim. Anak-anak yatim, baik anak yatim yang ditinggalkan oleh ayahnya maupun salah satunya maupun keduanya, itu adalah di urutan ketiga. Jadi anak-anak yatim itu yang ditinggalkan oleh salah satu orang tuanya atau keduanya. Kemudian yang keempat adalah orang-orang miskin. Orang-orang miskin itu adalah orang yang tidak punya pekerjaan dan tidak punya harta yang cukup untuk makan setiap hari. Itu adalah orang miskin, ya. Kemudian yang kelima, tetangga dekat. Tetangga dekat rumah kita, itu adalah urutan kelima. Kemudian yang keenam adalah tetangga jauh. Tetangga jauh itu berarti kurang lebih 5 sampai 10 sampai 15 dari rumah kita jaraknya gitu. Kemudian yang ketujuh adalah teman sejawat. Teman sejawat itu teman seumuran, ya. Teman kita semuanya satu kelas 4 nih, 14R. Nah, kita bersedekah. Itu urutan ketujuh. Itu namanya teman sejawat. Kemudian yang kedelapan adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu orang yang berjalan di jalan Allah. Maksudnya orang yang berdakwah, salah satunya orang yang mengajarkan ilmu-ilmu agama, itu adalah Ibnu Sabil. Atau yang paling pas Ibnu Sabil itu adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Kemudian yang kesembilan adalah hamba sahaya atau orang yang lemah. Ini ada pada zaman Rasulullah, hamba sahaya. Kalau sekarang orang yang lemah mungkin. Kemudian selanjutnya adalah manfaat infak dan sedekah. Yang pertama, mendapatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendapatkan kebaikan dan kemanfaatan oleh orang banyak, ya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala yang mulia. Kemudian yang keempat, Allah akan melapangkan rezeki kita, ya. Kemudian yang kelima, meringankan kesulitan orang lain, sedikit membantu kita, ya. Kemudian selanjutnya mempersiapkan bekal akhirat. Jadi harta kita sesungguhnya adalah yang kita infak dan sedekahkan. Itu adalah harta sesungguhnya kita, karena nanti bisa buat di akhirat. Kemudian mempererat tali silaturahmi kita dengan orang yang kita sedekahkan atau orang yang kita sedekahi atau infak. Kemudian menumbuhkan rasa kasih sayang antar sesama manusia. Nah, tentunya infak dan sedekah ini tidak boleh kita menyinggung perasaan orang yang kita infak dan sedekahi, tidak boleh sama sekali. Jadi kita harus dengan niatan yang tulus berinfak dan sedekah karena Allah Ta'ala. Kemudian selanjutnya adalah contoh infak dan sedekah. Contoh infak itu tadi Mister sudah menjelaskan, kalau infak itu berupa barang atau dibelanjakan. Contoh, Dafa membeli semen dan pasir untuk membangun jalan yang rusak akibat banjir bandang, ya. Kemudian sedekah. Contoh sedekah,
Risha memasak makanan untuk warga yang sedang bekerja bakti. Itu termasuk sedekah biasa tadi. Contoh lagi, yang sedekah jariah kelas 4 telah bersedekah setiap bulan dan menghasilkan 10 juta dan dibelikan karpet untuk masjid. Nah, itu selama karpet itu dipakai, itu termasuk sedekah jariah. Baik, itu saja yang bisa Mister sampaikan. Jangan lupa dikerjakan worksheetnya. Hayya nahtati bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, semangat terus.